orang minta-minta itu Pak, wajahnya ini nanti dia kira tidak pakai daging, tulang saya. Sadang kurus saja di dunia aku banyak orang tanya Pak. Ang kurus mana nampikian. Orang kurus masih ada dagingnya Pak. Nah, jadi orang minta-minta itu Pak, tidak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai. Ya kan? Nah, minta dukungan. Kadidukungnya lah kadang tak taluk dah. Mohon doa dan dukungan. Kalau doa jadi jelah nambah dukung gua. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jadi jangan minta hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah. Dan tidak ada nabi lagi sesudahnya. Dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat seluruh contoh tauladan yang baik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan kepadanya lah kita meminta ampun. Yang kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Panitia memperingati atau melaksanakan tabligh akbar dalam rangka kita mendalami sejarah kehidupan Rasulullah semenjak dia kecil sampai menjadi Rasul, kemudian hijrah ke Madinah dan berhasil membina umat sampai usia beliau 63 tahun, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi bapak-bapak, malam ini kita bukan memperingati kelahiran,
membaca sejarah Nabi untuk ditiru. Kenapa? Karena Nabi itu tidak perlu diulang tahunkan. Sedangkan dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak perlu. Yang perlu itu apa? Kalau ini ditinggalkan kita berdosa dan hidup kita tidak bermanfaat di dunia ini. Apa itu? Tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Itulah orang yang paling rugi. Karena dia kehilangan pedoman dalam hidup. Kenapa begitu? Karena yang dibawa Nabi itu dari Allah. Seluruh kita manusia ini diciptakan Allah. Itu dari apa? Dari tanah dan dari setetes mani. Nan balain pendapat cie seorangnya Pak. Ya, si Darwin. Katanya nyo dari karo. Avia lainnya seorang sedari karo. Kita dari tanah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah. Ya. Kalau orang nanti datang tak perlu dibaca penghormatan no, Pak. Ya kan? Nama nan datang deh. Ya kan? Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, bapak-bapak nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang di Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Simpang 3. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu ketua Majelis Taklim. Kalau suami ibu-ibu polisi masih dinas, tu ibu-ibu Bayangkara. Kalau ibu-ibu suaminya masih ASN belum pensiun, tu ibu-ibu PKK. Kalau ada ibu-ibu ilia mudik membawa buku, tunyo pakai serah lepis, selendangnya lilien diliye, itu ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya disebut bundokan duang. Aba mangko ibu disebut bundokan duang. Lai tahu? Lai? Tuan. Itu lai menyimak kaji tu mah. Karena bundo kena mengandung. Pak Kapolsek, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati pernah di dalam rahim bundo kandung 9 bulan 10 hari. Begitu calon-calon pemimpin itu lahir, kapalonya nan lahir dulu atau kakinya? Apa-apa? Kalau bayi ibu-ibu lahir, mana dulu lahir? Kaki atau kepala? Apa cali orang rumah apa orang nak? Bang kau tahu? Iya kan? Orang rumah awak orang nak tak bah dicali tu. Nan tak boleh tu orang rumah orang. Berdosa. Ya kan? Jadi orang rumah orang awak boleh dicali tak berdosa tu. Halal. Karena sudah kita nikahi. Mudah-mudahan bundo kandung Majelis Taklim, penggerak PKK, penggerak Posyandu, dan setiap kegiatan-kegiatan wanita yang positif di komplek kita ini, ya kan? Komplek kita ini rancak namanya. Atau Geria Intan Permai. Walaupun rumahnya lebih kadang seketik dari sarang api-api. Ya kan? Tapi namanya rancak. Sama rumah awak, Bu. Ambo rumah ambo di Padang namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Karena kamarnya kete. Ada kawan nalai gak wapiti. Nyobali rumah orang celai. Hanya cian. Kete je baru. Ya kan? Namun kita bersyukur. Kalau kita tidak punya rumah, tentu kita mengontrak setarui. Mengontrak rumah, kau bompek balik tahun dahulu, nyonai antarui CEO-nya. Tak tahunya besar naik gaji, nak naik. Itulah orang yang punya rumah kontrak. Kalau tidak ditambahnya, ada sedun sanaknya ke pulang.
Ada saya anaknya ke pulang dari rantau nang kamoni rumah. Ya kan? Itulah orang-orang nan mengontraan roh. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak nan barumah di Geria Intan Permai ini. Mungkin selama kita hidup kita ndak akan menyewa rumah lagi. Ya kan? Baca rohnya baso bisa kita barumah ko tarui Pak Ustaz. Indak kena lelang, ndak kena sita, jan barutang. Ikut sadonya bautang, rice cooker bautang, blender bautang, mixer bautang. Ya kan? Laki bautangnya. Ndak ada nan kes je. Asinggonya akhirnya SK tagadai. Ya kan? Itu ndak selamat kita. Jadi bagaimana caranya? Biarlah kita tidak memiliki sesuatu daripada kita terlilit utang. Lain terang ada ibu dan masjid tu. Itu. Kena payah sih ibu mengundang kemari. Ya kan? Utang itu sekarang berbunga. Ya apa enggak? Berbunga itu riba. Sampai mati kita makan riba. Ya kan? Kalau ambo wali atau bekas bu. Lah 10 tahun dan itu kaki sejawabannya. Ya kan? Awan ada telili utang. Berjuta kenangan. Oto bekas tu. Tapi kalau oto baru kredit tu berjuta tiap bulan. Itu bedanya. Semua yang kredit itu berbahaya selain dari riba. Apa? Kenapa jalan kerap macet? Karena oto banyak. Mengko banyak oto dek bautang kredit. Nyo pindahan dek orang ke haji kredit, macet lo haji kok. Jadi asal nama kredit macet. Makonyo kok kawa bini, kok kawa suami, jangan kredit. Langsung saya cash. Ya kan? Ini. Cash itu bagaimana? Ndak ada melalui pacaran, ndak ada melalui pertunangan. Begitu kita itu diskusi, cocok, ya kan? Langsung menikah. Kita ndak berdosa kemana pergi. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anaknya di rumah tangga. Kenapa? Ibu-ibu kolim papeh rumah nanggadang. Ube jarih palarai damam. Sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jo sukatan. Panjang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Apa tandanya? Sebelum bapak-bapak ini hadir di panggung ini, di kursi, itu sudah dibagikan snack untuk dimakan. Alah makan pak. Abialah mau pantun nicin. Tali kayu panjang 9, orang memancing teh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan. Makanlah kue nantai dang. Jangan di paseraan saruknya. Jadi pelihara kebersihan. Baiko bapak-bapak panitia ko meminta kamu untuk penggalangan dana. Untuk rumah ibadah di komplek awak. Jadi kue yang dimakan tadi harus bayimpak awak. Jangan makan kue sana namu. Ya kan? Baiko bayimpak untuk kesejahteraan rumah ibadah kita. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena Nabi yang kita baca sejarahnya pada malam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemurah. Indak kikir tu. Ya kan? Kita baca sedikit sejarah Nabi mengenai kepemurahan ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu sesudah salat subuh, lalulah ke rumah orang kaya. Orang kaya ini banyak binatang ternaknya, Pak.
Maka dikasihlah Nabi 100 pasang kambing. 100 pasang berarti cie jantan, cie tino. Ya kan? Jadi apa kata Nabi? Kalau sebanyak kau kambing tunggu walu lombo balik. Daripada saya susah, lebih baik saya bagi-bagi pula. Dalam perjalanan, dibagi pula oleh Nabi kambing-kambing itu kepada orang lain. Akhirnya tinggal 1 ekor saja yang jantan yang paling besar. Ya kan? Tuba di rumah-rumah, cie saya tinggal lain. 99 lanyo sedekah lo ke orang. Awara Nabi itu pemurahnya tu Pak. Kalau Muhammad nang kini Pak, jalan kota infak tu hanya cali tu. Lah tercabui pinti 100 dia nyo. Habis ko beli rokok jo dan hanya tukar 10.000 jadi. Tu Pak. Ikolah penyakitnya Muhammad kini nan perokok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Jadi yang 1 ekor itu beliau sembelih. Jadi disembelih kambing tadi, dibersihkan. Kemudian dibumbu oleh Bu Aisyah. Nabi pergi salat duha. Ibu Aisyah tu Pak, hebat sekali memasak gulai kambing. Babaun sawali, nyoba angin. Ya kan? Orang zikir terpengaruh adanya. Orang zikir di masjid kami tu La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun ni gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kita orang zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga tetangga-tetangga di sebelah membawa piring untuk minta gulai itu. Tinggal segulai kambing tu sepotong lah. Di kampung ambo di baso sasai namono. Kuahnya lega 2 sendok. Nabi pulang. Assalamu alaika ya Humairat. Selamat engkau wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu Pak Humairah. Karena kulitnya kuning kemerah-merahan. Apa kalau hitam bini jen Humairah lo dia embau. Embau saya kalian. Ini kamu. Iya kan? Kau bini hitam Humairah lo dia embau. Tak sesuainya. Allah masak gulai kambing. Dia Allah Rasulullah. Tapi ambo minta maaf Rasulullah. Kenapa harus minta maaf? Karena harumnya gulai kita itu banyak tetangga minta ya Rasulullah. Tinggal 1 potong aja lagi dan kuahnya 2 sendok. Nah, nyuri-uri dek Nabi punggung istrinya. Sadaqta, benar engkau. Benar engkau wahai istriku. Nan diagihan kau orang tu nan untuk awak dia. Nan sapotong tu kita makan KWC lo besoknya setengah tu. Ndak sadonya jadi gizi dong. Ampasnya KWC painyo. Tapi yang diberikan kepada orang itu untuk kita di akhirat. Ya kan? Nah, ini Nabi itu. Kalau Muhammad nang kini tu bu, lah nyo bagi-bagi saya gulai kambing kau dek bini nyo lo memakan le, nyo sipak kancah tu. Bagi-bagi saya gulai ke orang buat lu dapet le tu. Ya kan? Atur Rasulullah. Pemurah. Ya kan? Nah. Kaum muslimin, apa di musala ibu-ibu ini yang kurang pas saya lihat? Tempat beruduknya sedikit. WC untuk buang air kecil sedikit. Jadi kalau orang sama tersasak ke jamban, tagang urik lianya menunggu orang di dalam. Harus ditambah jumlah WC tempat beruduk. Dan itu membutuhkan dana. Di sinilah ibu-ibu majelis taklim kan ada lagunya itu. Ya dana, ya dana,
ya dana 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 ya dana ya dana dana na. Jadi apa saja perlu dana. Rumah ibadah juga begitu. Jadi dengan keterangan saya ini, salah satu sifat Rasulullah yang malam ini kita membaca sejarahnya, kita harus pemurah, jangan kikir. Bu, kalau bahasa Minangnya kikir itu apa? Sempili, alai. Ceke, alai. Jaguang, alai. Kikir. Jadi kalau di Baso di Kampung Ambo, kikir itu ditukar dengan kikie. Nah, nan kikie kalau tahu Pak, tu orang tukang cok tu di bengkel cok. Kikie itu ada basi bule sepanjang wah. Kasih orang lain nyogoso sampai licin, naninyo aja nusak. Ya kan? Nyo menarimo senana mua. Mengeluhan ndak mua. Atau orang kikir. Maka kalau ingin bersama Rasulullah di dalam surga nanti, jadilah kita orang pemurah. Jangan jadi orang kikir. Nah, ini ada cerita bapak-bapak ibu-ibu. Ada anak orang kulit hitam di Amerika. Namanya Howard Kelly. Dia sudah matang beragama Islam. Tapi malangnya ketika dia umur 10 tahun, ayah dan ibunya keburu meninggal. Dan itu jaraknya 10 menit. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Howard Kelly, rasanya ayah sakit, mungkin tidak akan lama lagi. Kalau saya tidak ada lagi dengan ibumu, kamu harus bekerja keras ya nak. Tidak boleh minta-minta. Orang yang suka minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Jadi dalam hidup kau Pak, kalau ada tangan, ada ilmu, ada kaki, bau sawo awak, jo tangan awak tu mencari nafkah, jangan minta-minta. Orang minta-minta itu Pak, wajahnya ini nanti di akhirat tidak pakai daging, tulang saya. Sadang kurus saja di dunia aku banyak orang tanya Pak, ang kurus mana nampikian. Orang kurus masih ada dagingnya Pak. Nah, jadi orang minta-minta itu Pak, tidak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai, ya kan? Nah, minta dukungan. Kedidukungnya lah kadang tidak taluk dah. Mohon doa dan dukungan. Kalau doa jadi jelah nambah dukung gua. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Jadi jangan minta-minta hidup ini. Berusaha kita. Iya kan? Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Kalau untuk makan nak, itu ada untuk setahun kecil. Lah habis bahan makanan tu setahun, orang alun mamu menerimanya kerajo le umur 10 tahun. Jadi tukang basuh piring di rumah makan alun percaya orang. Untuk jadi tukang parkir di pasar alun percaya orang. Perutnya lapar. Bagaimana ini? Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya meminta ya Allah. Daripada saya mencuri kan tak apa. Setelah itu saya akan berusaha ya Allah. Nampaklah dinyo kadai ada orang menjual bakwan. Ada orang menjual kue mangkuk. Ada orang menjual apa namanya le? Onde-onde. Ada orang menjual kue talam. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tu onde-onde jo lamang? Mana tu?
onde ketek lah bauban. Lamang lah kadang babungkuh je daun. Masih babaduang je daun. Jadi kaum muslimin nampak olehnya kedai. Kedai itu tak ada orang di kedai. Dia ketuk pintu. Keluarlah anak perempuan kira-kira umur 8 tahun. Apa kata anak perempuan itu? Apa yang bisa saya bantu, bang? Sebenarnya Ewor Kelly ini ingin minta kue. Tapi teringat dia pasan ibunya. Kalau minta-minta, indak badagi yang muko dia kirat nanti. Berbohong dia. Dia udah salah tadi mah. Salah ketuk pintu. Tapi anak kecil itu arif. Apa katanya? Bang, abang jangan berbohong lo jawab. Awak caliak muko abang pucik. Lutui abang marete. Abang lapar kan? Jadi dalam hidup ini yang perlu kita arif. Ambo kalau sedang wirid ko ada orang mencelik-celik jam pak. Ambo berhenti selai. Itu je orang. Berhenti je boleh. Tandolah panjang nak kaji itulah bosan je menengah. Janji celik jam tak? Kamari je mencelik. Ya kan? Nyuagilah de anak tu susu kambing angek. Jo roti bakar. Kini dijual orang roti bakar tu sandwich. Pakai sayur, pakai talu. Barabalinya ke dia. Padahal piti tak ada tu. Dia orang kau menggalih bertanya. Tak membali abang dah. Ini rezeki dari Allah. Kalau abang belum makan ke sini aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena nasibnya baik Ewor Kelly ini, selagi gak 10 kali saya ke sini pak. Sudah tu dapat dia ibu angkat. Ibu angkat itu kaya dan baik. Ya kan? Dilanjutkanlah sekolah Ewor Kelly ini dari SD sampai SMP sampai SMA ke perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Akhirnya dia jadi dokter dan mengambil spesialis menjadi dokter ahli penyakit dalam. Anak yang memberi dia kue tadi itu sudah gadis. Sudah besar pula dia. Sudah jadi anak gadis. Tapi malang nasibnya. Bagaimana? Dia kena kanker payudara. Ya kan? Sudah sekian lama berobat, tidak ada angsuran untuk membaik. Akhirnya dirujuk ke kota, ke rumah sakit kanker. Yang direkturnya Dr. Ewor Kelly. Anak yatim 16 tahun yang lalu yang diberi makannya. Melihat surat rujukan, menangis Ewor Kelly ini. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu yang pemurah ya Allah. Kepada anak yatim. Anak yatim itu engkau tahu ya Allah itu saya. Penyakitnya berat ini ya Allah sudah stadium 4. Saya mohon ya Allah sembuhkan anak ini. Maka Ewor Kelly ini dokter taat bu. Dia tidak minta uang jaminan. Ya kan? Dirawat saja anak itu. Jadi kalau ada ibu dokter yang mendengar pengajian ini, jangan minta uang jaminan kepada pasien. Kalau tidak dia bayar, Bapak Ustaz, relakan saja. Nanti akan diganti oleh Allah dengan cara lain. Akhirnya anak gadis yang memberinya makan 16 tahun yang lalu itu sembuh. Selama 5 bulan sembuh total. Ketika mau bayar dia nangis Pak. Dengan apa dibayar? Orang tua udah bangkrut. Kedai dan rumah sudah dijual, tidak ada lagi. Nangis dia. Sedang dia nangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan nangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa denganmu. Saya adalah Ewor Kelly, anak
yatim 16 tahun yang lalu yang selalu engkau beri makan dengan izin Allah dengan roti bakar dan susu kambing. Maka sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi, pulanglah dik. Tidak membayarnya oleh jadi Pak. Sekadang tu biayanya tidak membayar. Anaknya lagi dulu susu kambing dan roti. Aku untuk penyudahan musalah. Lain tak dengar dia bu tu. Ya kan? Mangko jangan nulik mengeluar. Lebih-lebih nanti tinggal siko. Kalau mau dulu mau saji mau nak kamu lagi impak. Mengalu siko mau tinggal impak mau. Mau saji mau sedang membangun lo kini tu. Di Pagadang. Bahawa itu orangnya lebih pensiun. Ketika dulunya salat dimusajikan tu. Kini lah pensiun. Tak temuek lain. Bapak Gadang. Baboy ornamennya serupa di Madinah Pak. Kalau Pak lapai haji umrah coba bayangan amat itu. Itu kami kini sedang menunggu kacau tabah nam baragi-ragi itu untuk kacaunya. Lah sudah dia kacau tu nanti dibuka dindingnya nanti dalam le. Maka masjid itu akan menjadi lebar 24 kali 24. Ornamennya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi bapak pengurus masjid, jamaah, bapak RW, bapak RT harus giat membangunkan jamaah. Allah akan mengganti bukan dengan pahala saja. Uang yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah kembali. Ba'a ceritanya menjadi anak gadis nala sehat tadi Ustaz, nya ndak membayar dah. Sampai sinan salah tamat ceritanya, alulai. Ada sambungannya, ambo ceritaan. Ndak ada. Kiro setelah nyo sehat, nyo dek mudo baru. Cepat pulihnya. Ternyata dilihat oleh Ewar Kelly, ndak tangguang rancaknya anak gadis itu dah. Tak ada di simpang 3 ke orang gadis rancak itu dah. Karena hati dokter ko na jadi kayaknya. Dokter ko de orang taatnya tak mau pacaran na Pak. Pacaran ko Pak, habis waktu dia. Sama jo kredit Honda 5 tahun. Ya kan? Sudah sekolah ambolo, cari kerja lo, bagaji ambolo. Lah dinginnya nasi ko. Jadi langsung dilamarnya untuk jadi istrinya. Dia lamar dengan bahasa Inggris karena dia orang Amerika ndak dapat dia mau bahasa Inggris. Ambo bahasa Inggris ko dua saya dapatnya yes no itu saja. Kita pindahan se ke bahasa Padang inyo melamar ko le ndak ba. Kata Ewar Kelly ko melamar anak gadis tu. Balabuah kapa di Muaro. Sari muatan buah kopi. Menompang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang. Dari mato asamulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai udah cinta seorang. Yo kanai natinya bu. Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu boleh. Nandake ko sila. Ya kan? Kalian sudah sakit bare, lah sehat. Diube dek dokter. Indak membayi. Kini nyo lamar lo untuk bini nyo. Kalian tolak atau terima? Terima. Itu. Ya kan? Kalau ditolak tu memutahan cindua durian Pak. Ya kan? Nyo tarimo de anak gadis ko nyo wale lo nyo pantun nyo bahasa Inggris lo ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa nan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Oh, kan?
akhirnya menikah orang ini. Begitulah balasan Allah kepada orang yang sudah dapat suami dokter, ya kan? Karena hati lo nyokawak, ketika awak lah diubek ndak membayar. Ada ayatnya nama narangan serupa itu tu Ustaz. Ada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan pinjaman Allah itu dengan pengganti yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Jadi kalau kita tidak mau, bisa saja rezeki yang lapang disempitkan Allah. Sawit lain rancaknya daunnya, tapi tidak mau berbunga, tidak mau berbuah. Kadai lain dibukanya tiap pagi, tapi orang tidak mau belanja. Ya kan? Kadai nasi dibuka, sambal lain lama, pilah ngau hijau. Saya nak berkunjung ke sini. Orang tidak ada. Ya kan? Ini namanya istidraj. Ya kan? Allah itu bisa saja menyuruh hambanya untuk apa-apa saja. Itulah Allah. Maka jadilah kita orang yang pemurah. Itulah salah satunya, ya kan, sifat Rasulullah. Sabinggu sudah tu bu, laba bunyi seorang tunggal. Ala nikah warkeli itu janak gadi itu. Kemudian para jemaah dah ke rumahnya ada pesantren. Pesantren tu alun siap. Nyo sudah hamba dua suami isteri. Aku masalah aku lain tak suami isteri saya berdua dah. Seluruh jamaah. Ya kan? Mudah-mudahan jamaah Geria Intan Permai menjadi penghuni surga semuanya. Karena apa? Kalau lain namuh meniru Nabi. Apa itu? Tidak segan-segan membagi hartanya untuk jalan Allah. Kenapa? Allah boleh kita memakai harta sesuai kebutuhan. Ya kan? Tapi yang saya lihat ini banyak ibu-ibu muda. Ya kan? Banyak kebutuhan lagi kan? Anak ke kuliah, kemudianlah kerajonya awak ke menantu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang telah umur 72 seperti saya ini, bermenantu sudah selesai, anak sudah berdapat kerja semua, ya kan? Ada ibu bagalang ameh 100 ameh, segadang pelat becak, ya kan? Agihan saya ke musala, anak mau salah deh. Capek siapnya. Sekarang bapak-bapak orang merampas ini pak sudah tambah kejam. Kalau dulu nyo rampok nyo peciin tangan awak. Kalau kini pak nyo pakai pisau tajam. Celialah dibawa di TV nyo potong setangan orang nama galang me tu. Iya kan? Dipotong dengan pisau tajam, nyo larian tangan yang pakai galang tu. Iko galang nyo ambil tangan ko nyo ngian sekan nyang le. Ini bapak-bapak itu. Iya kan? Atuh. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang menabung dengan emas jangan berbentuk gelang, jangan berbentuk cincin. Ameh murni di Bali gak tiga-tiga ameh kok sahab garam kok barala atau disimpan tak nampak durang. Kalau dipakai galang pak, ambo tu galang ambo sebenarnya. Datuk Marajo golden stick tu galang ambo. Tidak pernah bawa tungkek tu pak. Kalau dia bawa tungkek sepanjang kau pak, awaramenya segadang kau tu. Tu tidak aman membawa jalan.
Mbok tinggal tarui. Tadi lah ditanya orang lah di Masjid Al-Falah. Ma tung kayak me tu je. Dah, ada orang Malaysia banyak gini je. Tidak pernah bawa bahu. Jadi ibu-ibu kalau pai baralik yang pakai galang ameh yo, pakai segala kawahan dan hitam tu. Dan iyo orang Malaysia tu. Ya kan? Dan iyo. Sedangkan imitasi saya dipakai bu. Ada orang yang tak tahu bahasa itu imitasi. Nyerampok je. Ya kan? Apalagi emas yang asli. Kaum muslimin beberapa hari lalu 5 hari lalu mau mengaji di Sorolangun. Sorolangun tu nyobawa ke pedalaman. Nama desanya Marukam. Jadi orang melawan Belanda dulu di sana dengan duri rukam. Marukam nama desanya. Di sana orang menambang emas. Itu sehari itu bisa dapat 0,5 kilo, Pak. Ya kan? Tapi tidak tanggung lah doh. Diseo alat berat. Ya kan? Diseo alat berat. Maka saya lihat rumah orang di sana bagus-bagus dan cantik-cantik. Tapi saya tanya, ada tidak orang yang nambang emas ini yang tidak mengacuhkan azan? Saya bilang, ada Pak. Nyo sibuk dek dapik jo ameh tu, azan orang tak terang adanya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sifat Nabi Ahmad yang kita tiru. Ya kan? Pertama menjaga akidah dan ibadah. Yang kedua beliau pemurah. Yang ketiga pemaaf. Mudah-mudahan bapak ibu yang datang malam kini menjadi orang yang menjaga akidah Islamiah. Orang yang selalu pemurah dan orang yang pemaaf. Lebih dari itu, saya doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami warga Geria Intan Permai dan masyarakat sekelilingnya dan para undangan tetangga kami dari RW dan RT lain berkumpul di bawah tenda yang megah ini ya Allah, menghadapkan hati, menadahkan tangan ke hadirat-Mu. Pada malam ini ya Allah, Engkau menolong kami di ruangan terbuka ini. Engkau menjadikan cuaca cerah sehingga masyarakat kami banyak datang menampungkan tangan untuk berdoa. Ya Allah, berkahlah hidup kami seperti berkah yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau rumah tangga kami bahagia seperti bahagianya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami rezeki yang halal sebagaimana Engkau telah memberikan rezeki yang halal kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di lahatnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikanlah tubuh fisik beliau sehat, mental beliau sehat untuk beribadah ya Allah. Ya Allah, kami telah Engkau karuniai anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadikanlah anak-anak kami ini terbuka hatinya untuk menghafal Quran, untuk mendirikan salat, untuk selalu bergaul dengan baik. Jadikanlah generasi kami generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk bangsa, negara dan agama kami. Hindarkanlah anak kami dari narkoba ya Allah. Hindarkan anak kami dari minuman keras ya Allah. Hindarkan anak kami dari LGBT ya Allah. Hindarkan anak kami dari sodomi dan lesbian ya Allah. Jauhkanlah mereka dari perbuatan mungkarat dan maksiat. Dan seandainya rezeki kami bersama masih tersimpan di dalam bumi ya Allah, keluarkanlah untuk kami
dan jadikanlah hati kami membagi rezeki itu untuk menyiapkan rumah ibadah kami, ya Allah. Sekiranya rezeki itu masih di langit, turunkanlah rezeki untuk kami, dan sebahagian akan kami bagikan untuk agama Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bapak Ibu para hadirin, kalau ada yang saya sampaikan tadi salah menurut Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Dan kalau saya bersalah kepada Allah, saya mohon ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.